gram sayur kecambah, dimasak sampai matang pakai santan. Supaya wawasan makin bertambah, dulu sekarang mau kasih info soal rotan. Belum. Selamat pagi pemirsa DS. Cantik-cantik ya perabotan dari rotan ini. Sejak dulu, perabotan yang terbuat dari rotan seperti ini diminati masyarakat karena dinilai kuat dan tahan lama. Berbeda dengan dulu, sekarang perabotan dari rotan dibuat lebih unik dan artistik. Kita ulik lebih dalam soal rotan yuk. Melihat produk rotan milik Dodge ini, pastinya gemes dan pengen dibawa pulang semua ya. Sejak tahun 2014, Dodge memang mulai memproduksi kerajinan rotan karakter yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan. Kalau yang berukuran besar ini, biasanya difungsikan sebagai tempat cucian kotor. Kalau dulu biasanya bentuknya cuma kotak, sekarang sudah ada yang berbentuk burung hantu, beruang, monyet, bahkan kereta kencana ala Cinderella. Kerajinan rotan yang lebih kecil juga gak kalah lucu nih. Ada yang berbentuk uni dari Padang, mbok dari Bali, ada juga noni Belanda yang super lucu ini. Pecinta binatang bisa milih nih, mau yang berbentuk gajah atau panda imut-imut ini. Duh, benar-benar menggemaskan ya. Lebih gemes lagi karena hewan-hewan cantik ini bisa dibawa bepergian karena sudah disulap menjadi tas. Untuk produk ukuran kecil butuh waktu 3 hari menyelesaikannya. Sementara rotan berukuran besar butuh waktu hingga 1 minggu. Kebayangkan gimana rumitnya untuk menghasilkan karya secantik ini? Helaian rotan asal Kalimantan inilah yang jadi bahan bakunya. Agar lebih lentur dan mudah dibentuk, celup dulu ke dalam air, baru deh dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Nah, proses menganyam bisa dimulai. Walaupun sudah jauh lebih lentur, tetap aja butuh bantuan tangan dan kaki untuk menekuk rotan supaya anyamannya bisa rapi dan sempurna. Kalau bentuk yang diinginkan sudah jadi, tinggal disambung dengan bagian yang lain. Menyambungnya juga nggak sembarangan loh, butuh teknik khusus biar kokoh dan menempel dengan sempurna. Lanjut pasang bagian kaki. Kira-kira ada yang bisa nebak mau dibikin bentuk apa? Selanjutnya tinggal proses finishing. Wadah rotan ini akan diberi cat dan aksesoris. Nah, hasil akhirnya adalah panda cantik ini. Lucunya kebangetan ya. Jadi udah gak heran ya kalau harga kerajinan rotan agak tinggi. Soalnya proses pembuatannya sama sekali tidak mudah. Kali ini kita ke Kota Palu, yang ternyata menjadi salah satu daerah penghasil rotan terbesar di Indonesia. Kalau di Kota Palu dan sekitarnya, biasanya tumbuhan rotan itu ada di bukit-bukit kayak gitu. Emang suka ngumpet nih tumbuhan rotan. Nah, dan pagi-pagi gini, biasanya warga desa udah mulai cari-cari rotan. Saya mau lihat ke sana untuk cari tahu kalau warga desa tuh gimana sih cara ambil rotannya. Yuk! Untuk mencari tumbuhan rotan, kita harus melewati pepohonan dan semak belukar dengan medan yang sulit. Seperti inilah tumbuhan rotan yang tumbuh di area perbukitan di Kota Palu dan sekitarnya. Sekilas mirip tumbuhan salak ya, dengan daun palem dan batang berduri.
Tumbuhan rotan memang satu keluarga dengan salak, kelapa, dan kurma. Gak heran ya kalau bentuknya mirip-mirip. Setelah perjalanan yang cukup bikin capek, mendaki gunung lewati lembah, akhirnya ketemu sama pohon-pohon rotan di sini. Sekarang tinggal nyari warga desa yang lagi mau panen rotan. Mana yang mereka ya? Sejak dulu sampai sekarang, warga desa Baluase di Kabupaten Sigi sudah akrab dengan kegiatan memanen batang rotan. Warga desa pun hanya berbekal parang untuk memanen tumbuhan rotan yang sudah dewasa. Tumbuhan rotan yang dipanen bukan hasil budidaya, melainkan rotan liar yang banyak dijumpai di dalam hutan. Batang rotan bisa tumbuh hingga sepanjang 20 meter. Untuk memanen rotan, warga harus menarik batang rotan yang menjalar di antara pepohonan. Sambil ditarik, batang rotan dibersihkan dari duri-duri yang masih menempel. Semakin tua usia rotan, semakin mudah untuk membersihkan duri. Selain duri, kesulitan memanen rotan juga terletak pada kontur tanah yang miring. Kalau nggak ekstra hati-hati, kita gampang terpleset dan jatuh. Pemirsa DS, akhirnya saya ketemu sama warga desa yang lagi ambil rotan. Saya sebenarnya pengen bantuin, cuma saya nggak berani. Soalnya buat duduk di sini aja kayak mempertaruhkan nyawa. Karena mereka sehari-hari memang ngambil rotan di tebing kayak gini. Serem. Dulu, warga desa bisa mengambil batang rotan ukuran apapun. Namun sekarang, hanya rotan berukuran 2 hingga 4 cm saja yang bisa diambil. Karena rotan dengan diameter lebih dari 4 cm tidak laku dijual. Pemanen rotan juga harus melihat kualitas rotan yang bisa dilihat dari warnanya. Pak, kalau rotan yang bagus itu memang yang kayak gini. Warnanya kekuningan. Kalau yang putih? Lebih bagus yang gini ya. Walaupun ini rotannya kualitas bagus, mempertaruhkan nyawanya double. Selain di tebing, daun-daunnya ini isinya duri semua. Jadi dari tadi saya kena duri, tapi ya udahlah, buat bantuin bapak. Ini dipotong lagi nggak pak? Nggak dipotong lagi. Nah, selain batang rotan, warga juga biasa mengambil pangkal batang rotan yang masih muda. Karena masih muda, mengambil pangkal rotan gak sesulit memanen batang rotan yang sudah tua. Pangkal rotan muda diambil bukan untuk dijual ya, melainkan untuk dimakan. Nah, ini namanya apa pak di sini nyebutnya? Umbu. Ini biasa di sayur ya pak ya. Ini adalah pangkal dari daun rotan. Katanya bisa dimakan langsung pak. Cobain bisa. Dia agak pahit dikit, tapi ada manis-manisnya. Kayak bengkuang, tapi lebih lembut. Gimana tuh? Nanti kita cobain masak ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu proses tentang rotannya, mau diapain lagi. Rotan yang berhasil diambil biasanya masih melengkung, sehingga harus diluruskan supaya mudah dibawa. Meluruskan rotan dilakukan dengan cara menekan rotan menggunakan kaki. Sifat rotan yang lentur membuat batang rotan tidak patah saat diluruskan. Batang rotan yang didapat pemanen dijual ke pabrik pengolahan rotan dengan harga Rp1.500 per kilogram. Sekali panen, biasanya warga membawa 20 batang rotan ukuran 6 meter dengan bobot mencapai 80 kilogram. Nah pemirsa DS, batang rotan yang udah kita dapat ini belum bisa langsung diproses jadi kerajinan, masih ada butuh proses selanjutnya. Nanti saya ajak pemirsa untuk lihat diapain sih batang rotan ini. Katanya sih digoreng, bener pak digoreng ya? Katanya. Nanti kita lihat prosesnya kayak apa. Di pabrik rotan inilah rotan yang didapat dari para pemanen selanjutnya diolah. Rotan yang sudah dijemur akan digoreng dalam tangki berukuran besar. Meskipun namanya digoreng, bukan berarti rotan dimasukkan dalam minyak goreng ya. Rotan dimasukkan ke dalam tangki yang sudah berisi minyak tanah atau solar panas. Proses penggorengan selama kurang lebih 2 jam bertujuan untuk menghilangkan kadar air dalam batang rotan. Rotan yang sudah digoreng selanjutnya akan dijemur lagi sampai betul-betul kering. Saat diterima dari pemanen, rotan sudah diluruskan secara manual. Tapi ternyata, batang rotan belum lurus sempurna, sehingga masih perlu diluruskan lagi dengan bantuan alat seperti yang dilakukan ibu-ibu ini nih. Rotan diluruskan dengan bantuan alat yang digerakkan dengan kaki. Aduh, pagi Bu.
Nah ini pemirsa judulnya Ibu-Ibu Strong nih, bisa ngelurusin rotan. Bu saya ajarin ya Bu ya nanti ya, coba-cobain. Ngadepnya kemana nih? Lumayan. Jadi ini dulu, maaf. Ini dilurus yang mana nih? Ini nggak bengkok. Maaf saya ragu-ragu. Pelan-pelan. Ini nggak bengkok ya? Malah jadi Meskipun nampak mudah, ternyata meluruskan rotan dengan alat pun membutuhkan banyak tenaga. Soalnya kita harus mengendalikan rotan yang bobot tiap batangnya bisa mencapai 5 kg. Ini kenapa harus dari tengah dulu Bu tadi? Iya, karena dia bengkok sekali kan. Oh, Supaya kita ambil dari yang paling susah dulu. Yang paling susah dulu. Oh. Baru yang lurus. Iya. Sudah lurus nih Bu? Tidak. Mirsa nih kalau saya yang ikut bantuin Ibu, bukan yang bengkok dilurusin, malah yang lurus saya bengkokin ini. Nah, kalau sudah dilurusin gini berarti dipoles Bu ya? Iya. Saya lanjut ke poles Bu ya kalau gitu. Di sebelah sana ya. Makasih Bu. Sama. Kita lanjut ke poles. Proses terakhir sebelum rotan digunakan sebagai bahan kerajinan adalah pemolesan. Batang rotan dipoles sebanyak 3 kali hingga permukaan rotan benar-benar halus. Batang rotan yang sudah diolah di pabrik nantinya akan dikirim ke sentra kerajinan rotan di Pulau Jawa, seperti kota Surabaya dan Cirebon. Sebagian besar pekerja di pabrik rotan ini adalah kaum wanita. Dari dulu sampai sekarang, hasil alam di Kota Palu dan sekitarnya ini memang menjadi salah satu tumpuan hidup masyarakat. Dulu banyak pabrik pengolahan rotan yang berdiri di Kota Palu. Namun sejak pelarangan ekspor bahan baku rotan, sekarang banyak pabrik yang berhenti beroperasi. Selain dijual kepada pengrajin dalam bentuk batangan, rotan juga dijual dalam bentuk potongan tipis. Menggunakan alat pemotong khusus, batang rotan dipotong menjadi tipis-tipis seperti lidi. Potongan rotan inilah yang biasa dibuat kerajinan rotan dalam bentuk anyaman. Ini ada yang kecil, ada yang gede, dua-duanya bisa buat kerajinan ya Bu ya. Nah, jadi di sini nggak cuma ngawasin pemotongan aja, juga ngawasin kualitasnya. Kadang ada yang nggak terlalu bulat, itu nanti bisa disortir lagi, atau yang ada yang kehitaman masih bisa dijual tapi harganya rendah begitu Bu ya. Gitu. Kayak spaghetti bentuknya. Sebagai salah satu penghasil rotan terbesar di Indonesia, kerajinan rotan juga banyak ditemui di Kota Palu. Hanya saja kerajinan rotan yang dihasilkan di Kota Palu tidak memiliki banyak variasi seperti di sentra kerajinan rotan di Pulau Jawa. Padahal sentra kerajinan rotan di Pulau Jawa tidak memiliki sumber daya alam berupa tanaman rotan seperti di Kota Palu. Selain harus bersaing dengan daerah penghasil kerajinan rotan di Pulau Jawa, industri rotan di Kota Palu juga harus bersaing dengan produk rotan sintetis yang mulai diminati masyarakat karena dinilai lebih tahan terhadap sinar matahari. Sejak dulu sampai sekarang, produk kerajinan rotan yang dihasilkan pengrajin Kota Palu masih banyak berkutat pada perabotan seperti meja dan kursi. Mebel dari rotan yang dibanderol seharga 1 hingga 3 juta rupiah ini pun hanya dijual di sekitaran Kota Palu. Padahal sejak tahun 2014, Ibu Kota Sulawesi Tengah ini memiliki pusat inovasi rotan nasional yang bertugas untuk mengembangkan kerajinan rotan di seluruh Indonesia. Variasi kerajinan rotan selain perabotan seperti meja dan kursi, justru bukan dilakukan oleh pengrajin yang sudah lama terjun di dunia rotan. Sejak tahun 2016, warga di Desa Kayu Malue, Palu mulai berlatih membuat kerajinan rotan berupa figura, keranjang, piring, dan tudung saji. Untuk membuat berbagai kerajinan rotan, warga desa yang didominasi oleh kaum ibu ini menggunakan potongan rotan tipis berukuran 2 dan 4 mm. Meskipun ukuran produk yang dihasilkan tidak sebesar meja atau kursi, membuat anyaman rotan seperti ini tetap butuh keterampilan dan ketelitian ya. Karena masih dalam proses pelatihan, produk kerajinan yang dihasilkan oleh warga Kayu Malue belum dijual ke pasaran.
Semoga aja ya, nantinya Kota Palu bukan hanya dikenal sebagai penghasil rotan setengah jadi, tetapi juga menjadi produsen berbagai kerajinan rotan. Saya pikir ya, nganyam rotan gini nih gampang, cuma dimasuk-masukin doang udah jadi. Ternyata susah. Kalau orang sini, dalam sehari biasanya udah bisa bikin 3 buah keranjang kayak gini. Sementara kalau saya, nih, bagian bawahnya aja nggak kelar-kelar. Pak, kita lanjut. Entah nih jadinya besok, ya udahlah. Setelah ini, kita masih mau bahas soal rotan. Bukan rotan untuk dijadikan kerajinan, tapi rotan untuk dimakan. Stay tune!